disampaikan kepada Bunda Abah, doakan saja Abah diberikan kesehatan. PJBN ini punya doktrin 4 pilar. PJB, aku akan Megawati selalu di hati. Dharma Dharma Kaji, yakin bisa percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Arya Bandaida, Panglima Komando Perguruan Jalak Harupat Nusantara. Dan ini adalah guru besar Padepokan Dharma Tapak Haji TTKDH, di mana beliau juga adalah ketua PKS Serta Pendidikan DPP Korwil Lebak PJBN. Alhamdulillah kami kedatangan adik-adik semua rekan-rekan dari penggiat pelestari budaya, khususnya atlet pencaksilat ya. Iya. Mungkin kedatangan malam ini juga salah satunya silaturahmi dan merawat kebersamaan serta kesalunan kita konsisten di dalam melestarikan seni budaya. Karena saya selaku pecinta pelestari budaya dan penggiat ya. Nah ini penggiat budaya, anak-anak muda yang memang konsisten, semangat dan penuh rasa percaya diri. Juga tentunya tanpa mereka ini kita sulit mengangkat maruah budaya Banten yang identik dengan kependekaran dan dunia kesilatan. Ada yang memang menggiat pencaksilat, ada juga yang menggiat debus, ada juga yang memang padepokannya memang lebih ke tenaga dalam. Dan itulah warna yang ada di Banten, khususnya di dalam seni bela diri. Masing-masing perguruan pasti punya pesan dari taruhnya ya. Jadi setiap padepokan ini memiliki ciri khas yang dikembangkan, yang menjadi ciri khas khususnya di padepokan masing-masing. Dan PKS ini adalah unit Sakta Pendekaran yang mana di bawah naungan DPP PJBN yang ditugaskan di perwakilan di Lebak. Nah, saya juga sekalian melaporkan banyak padepokan di Lebak yang memang sudah mendaftarkan KTP, yang mungkin nanti juga akan di bawah tanggung jawab KTP juga dengan bebas merawat mereka juga, walaupun memang beda logo, akan tetapi mereka tetap menjadi termotivasi terhadap adik-adik ini juga. Seperti contoh, kami waktu itu di Karanganyar ya, melihat salah satu guru besar padepokan yang sudah lumpuh, patah, lalu kena kecelakaan, namun dia punya semangat tinggi untuk tetap bangkit, apalah daya. Pada saat itu saya sendiri juga menengok ke sana, ternyata memang sedikit demi sedikit muridnya hanya bertahan 2 orang, gitu kan, karena patah kakinya itu ya, sudah jatuh ketimpa tangga pula, ditipu sama seseorang yang memang mengatasnamakan PJBN. Nah, maka itu saya selaku yang memang harus meluruskan itu, jadi saya berkunjung ke sana. Dan alhamdulillah ketika ayo nggak usah khawatir kata kita ya, segala pembiayaan transportasi, makanan, dan mobilisasi biar kami yang bertanggung jawab. Karena untuk membangkitkan semangat juang lagi gitu kan, apalah misalkan tubuh yang itu tapi tetap punya semangat juang, itu yang kita harus apresiasi. Ternyata mereka sangatlah bangga gitu kan. Di situ masih ada memang tetangga. Yang saya lihat di situ mungkin ada salah satu, mungkin dia ya mempunyai tinggi ya, tapi belum pernah situ gitu kan, sehingga yang tadinya citra kita di mata padepokan hanya sekitar 100 orang tersebut gitu kan, ada oknum lah ya gitu kan mengatasnamakan dulu, jadi clear tidak ada. Bahkan kerugian yang dia diakibatkan oleh orang tersebut sendiri juga sudah mengganti, karena bukan berarti kita
tanggung jawab untuk orang tersebut gitu kan. Akan tetapi kita rasa kemanusiaan, memanusiakan manusia lah ya gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah dari situ banyaklah padepokan yang masuk. Ya nanti juga sudah disertifikatkan ya kemarin ya di 2012 juga kan. Nah, sendiri di sini bertujuan nggak punya kepentingan apa-apa ya, tidak nyalon juga gitu kan, karena memang kalau kuliah sih di sosial politik juga di sarjana ekonomi. Tetapi ketika suatu perjalanan itu menarik saya untuk jadi budayawan, ternyata nyaman di sini gitu kan. Kenapa nyaman di sini? Karena orang budaya itu, orang pencaksilat itu no tipu-tipu. Artinya dia bersahabat dan bersaudara. Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang besar, juga Maulana Yusuf sebagai penakluk Pajajaran, juga Sultan Abdul Mufakir Banten yang dideklarasikan di Turki Utsmani sehingga Banten itu memiliki kuat akwa. Itulah hebatlah raja-raja uranginya gitu kan. Kita sebagai penggiat budaya harus memiliki rasa kebantenan itu. Pakai orang bukan leluhur mah hebat. Cucu cicitnya saya mau ya Bantani tanah haram menulis kitab gitu kan. Ya dipakai tuh Kairo ya si ya kan. Seluruh dunia. Nah, orang ayeuna regenerasi pencacit naon? Nggak dikenal. Kemiskinan, itu kan? Korupsi. Nah, sebagai orang Banten, bagaimana sih kita ingin berjuang? Kita juga ingin mempunyai pemimpin yang minimal memperhatikan lah gitu kan. Karena kalau di dalam berapa kali ditawarin jadi anggota DPR RI, DPD RI gimana? Saya tidak mau. Kenapa? Karena guru saya belum mengizinkan. Gitu. Sekalipun mengizinkan, saya akan pikir-pikir dulu. Kenapa? Karena yang sudah namanya lingkaran, mungkin saya tidak akan bisa tangguh mereka lah. Gitu. Mungkin kalau di organisasi bisa tangguh. Saat ini kegiatan lain juga yang betul, silaturahmi, gitu kan. Sehingga kami merawat kebersamaan dengan KCP, tidak pernah yang namanya miskomunikasinya KCP ya, selalu melibatkan videonya ada kemana jadi terus gitu kan. Nah, tidak pernah namanya ingin brand sendiri gitu kan. Bahkan kalau bisa di setiap banner itu jangan ada foto saya gitu kan, terlalu manis katanya gitu. Bisa aja gitu. Nah, terima kasih buat rekan-rekan sini ya. Nah, saat ini mungkin karena ini padepokannya aktif, membina beberapa padepokan juga, mungkin ada pengajuan ya KCP ya. Salah satunya alat kendang pencak untuk di UPKS DPD Lebak ya. Terus keduanya apalagi tadi? Matras itu berapa ini sih? Lembar. Berapa lembar? Berapa? Ukuran 1 meter kali 1 meter ya? Karena apa kurang tahu. Matras itu ada alat pelengkapnya nggak? Kalau alat silat-silat itu? Pitching. Terus apa lagi? Body protector. Ya, alhamdulillah karena ini memang pengajuan bersama, bukan hanya kepentingan guru besarnya, artinya guru besarnya ini membawa anak-anak ini, gitu, agar dia tahu kan bahwa kepentingan ini adalah untuk kepentingan kalian-kalian nih supaya lebih berprestasi mungkin gitu ya. Nah, saat ini mungkin kenapa tidak? Juga ketika ada memang anak-anak ibunya pada kenal orang tuanya kan ingin mempelajari ilmu silat, mungkin nanti dirujukan kepada yang orang Lebak itu ya mesti KCP kan. Nah, memang untuk prestasi ya KCP ya gitu. Nah, mungkin kalau untuk ilmu kanuragan yang mumpuni itu ke Bang Sandi ya. Itu kalau Bunda nanti ya sampaikan kepada Bunda, Abah doakan saja Abah diberikan kesehatan sebagai kita. Bagaimanapun Abah adalah saat ini adalah tokoh yang sangat dikenal populer dan lebih ke cinta budaya gitu kan. Itu makanya Abah kemarin bikin pencaksilat budaya kan. Jadi Abah itu lebih senang gitu, generasi sekarang itu dijauhkan dari gadget-gadget gitu kan, yang mungkin ya lebih mungkin KCP menunjukkan latihan-latihan seperti itu.
kedepannya kan lebih kuat. Karena PJBN ini punya doktrin 4 pilar. 4 pilar itu salah satunya adalah adabiyah. Yang pertama adabiyah. Bagaimana mungkin kalian bisa nerap ilmuna, kamu terbuka adabna kaduluna, gitu kan? Orang tua, guru, gitu kan? Yang ketiga adalah askarya yang berkaitan dengan kalian gitu ya. Askarya itu adalah bagaimana mungkin kalian bisa bela negara, ya kan? Bela orang tua atau bela masyarakat yang ada di ketika ditindas gitu kan? Kalau tidak punya bela diri, ya kan? Nah, yang ketiga adalah iktisodia. Bagaimana mungkin kalian bisa memberikan sesuatu harta kalian kepada masyarakat atau di sekitarnya aja ya, gitu kan? Selaku pendekar itu kan, pendekar itu kan menyerang kan, pendekar pelindung kan. Kalau kekuatan ekonomi kalian tidak punya wirausaha gitu kan. Nah, yang ketiga adalah pengembangan yang luar biasa yang diajarkan oleh Wali Songo, disebutnya adalah siasa-sia, strategi. Siasa itu strategi. Ini Wali Songo, walaupun hanya 9 orang bisa membincangkan Indonesia ya menjadi Islam terbesar. Nah, tanpa harus dengan peperangan. Itulah kenapa sekarang bangsa Arab, Palestina, Yahudi ya, peperangan, sementara mereka itu suku-suku sedikit, ya kan? Berbeda dengan kita, berblok-blok, suku-suku, bangsa-bangsa, bineka tunggal ika kan, agama. Disitulah kehebatan daripada doktrin daripada Kanjeng Wali Songo, gitu kan? Sehingga Wali Songo itu menghilangkan kasta kehabatitannya atau kesaidannya ya. Jadi lebih melebur ke pribumi yang memang tidak ada sekat dengan masyarakat. Itulah strategi berdakwah gitu kan. Itu saja. Jadi silakan buat rekan-rekan apalagi yang bisa memberikan masukan kepada kami selaku DPP, silakan diberikan kesempatan. Gitu. KCP sok. Kak Sandi sok. Wah. Betul. Enggak, maksudnya ada apa netizen nih? Ini follower radikalnya negara kayak gitu. Ayo. Nah, gitu aja. Cukup. Udah mau nyewe. Jadi nanti kalau kita berbicara siapa kita, PJBN, Ratu Ageng Rekawati selalu di hati, ya. Oke? Ya. Oke, 1, 2, 3. Siapa kita? PJBN, Ratu Ageng Rekawati selalu di hati. Senggol dong. Ratu Ageng Rekawati, Ratu Ageng. Rekawati. Nah, ini studionya, studio musiknya. Masa sih? Iya. Ini fans barbar ya? Barbar. Ya, pokoknya nanti hadiahnya dari Eko lah, pokoknya mah. Ya pastinya Siap? kalau memang begitu follow juga karena nanti Langsung TikTok langsung. Wah. Eko Soekarno. Serius? Bapak ya, Bapak Suman. Ya, semangat. Luar biasa. PJBN. Siap. Ya. Ya, ke rumah ya.